Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman pendengar presentasi kelompok satu pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan presentasi kali ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi mengenai eksistensi satuan-satuan pemerintah daerah bersifat khusus atau istimewa dan implikasinya terhadap keseimbangan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Sebelum masuk kepada materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Next. Perkenalkan, nama saya Hernando Santoso, NPM Akhir 108. Selanjutnya dimulai dari teman kelompok saya yang nomor 1. Perkenalkan, nama saya Dila Santoso, NPM 003. Perkenalkan, saya Arifat Roman dengan NPM akhir 050. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Amirah Madulas dengan NPM 057. Perkenalkan, nama saya Nesa Aulia Rahman dengan NPM 067. Perkenalkan, nama saya Azhara Sedina Syairil dengan NPM akhir 085. Perkenalkan, nama saya Sabrina Maharanisya Pandang dengan nomor NPM 266. Perkenalkan, nama saya Divya Nur Alanur dengan nomor NPM 268. Yang pertama, pendahuluan. Eksistensi satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa di Indonesia memiliki landasan yuridis dalam konstitusi, yaitu Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemberian otonomi khusus kepada daerah seperti Aceh dan Papua merupakan bentuk desentralisasi asimetrik yang bertujuan untuk mengatasi konflik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi ini memberikan kewenangan lebih kepada daerah tersebut dibandingkan dengan daerah lain yang hanya memiliki otonomi biasa. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan tertentu. Namun, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah masih menjadi tantangan besar. Selanjutnya, di sini ada kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah. Kewenangan antara pusat dan daerah sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah secara teoritis menurut Clark dan Stewart dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada the relative autonomy model, yaitu pola hubungan yang memberikan kebebasan yang relatif besar kepada pemerintah daerah dengan tetap menghormati eksistensi pemerintah pusat. Lalu yang kedua ada the agency model, model di mana pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadaannya terlihat lebih sebagai agen pemerintah pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah pusatnya. Karena pada model ini berbagai petunjuk rinci dalam peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme kontrol sangat menonjol. Lalu yang terakhir ada the interaction model, merupakan suatu bentuk model di mana keberadaan dan peran pemerintah daerah ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, kemudian yaitu adalah konsep kewenangan khusus dan istimewa dalam sistem pemerintahan daerah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni kewenangan khusus yang merujuk pada hak dan kekuasaan yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur urusan pemerintahan dan masyarakat sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan lokal. 1. Pengaturan otonomi daerah yang memiliki kewenangan khusus dapat mengelola sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, dan aspek-aspek lain yang relevan dengan konteks lokal. Yang kedua, yaitu pembuatan peraturan daerah tersebut berhak untuk membuat peraturan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Yang kemudian, yaitu kewenangan istimewa, yakni pengakuan terhadap daerah yang memiliki ciri khas tertentu, baik secara budaya, sosial, maupun sejarah. Contohnya, yakni DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni memiliki hak istimewa dalam hal kepemimpinan dan pengelolaan budaya. Dan yang kedua yaitu Provinsi Aceh,
memiliki otonomi khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, termasuk penerapan syariat Islam. Pada pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati daerah yang bersifat istimewa atau khusus yang diatur dengan undang-undang. Konsep ini berarti bahwa eksistensi daerah istimewa diakui dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip ini mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, yakni yang dijelaskan pada pasal 18B ayat 1. Yang dimaksud bersifat istimewa adalah pemerintahan asli atau pemerintahan bumi putra dalam pasal 18B. Perkataan khusus memiliki cakupan yang lebih luas, antara lain karena dimungkinkan membentuk pemerintahan daerah dengan otonomi khusus. Lanjut. Kemudian adalah materi mengenai daerah-daerah yang memiliki kewenangan khusus. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 4 daerah yang memiliki artian dalam kewenangan khusus atau istimewa. Yang pertama ada daerah khusus Ibu Kota Jakarta, kemudian Papua, Aceh, dan yang terakhir daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kewenangan mereka ini memiliki kewenangan yang tidak dimiliki kewenangan lain. Yang pertama, Jakarta. Next slide. Nah, Jakarta dewasa ini disebut sebagai Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Kenapa demikian? Karena berdasarkan Undang-Undang DKJ yang terbaru, yakni Daerah Khusus Jakarta, pada ketentuan pasalnya, status ibu kota dalam Jakarta hampir hilang. Hal ini karena pada undang-undang tersebut, Jakarta tidak lagi diposisikan sebagai ibu kota negara, namun hanya sebagai provinsi saja. Meski demikian, Jakarta tetap memiliki status keistimewaannya, yakni disebut sebagai Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Meski status ibu kota Jakarta ini telah dihilangkan dalam undang-undangnya, akan tetapi kewenangan yang dimiliki Jakarta terkait dengan ibu kota itu sendiri belum hilang, karena dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan lain yang menyatakan bahwa ibu kota baru dipindahkan apabila ada peraturan pelaksananya. Sedangkan hingga saat ini peraturan pelaksana mengenai perpindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota negara yang berada di Kalimantan itu belum ada. Jadi hingga saat ini Provinsi Daerah Khusus Jakarta tetap memiliki kewenangan sebagai sebuah ibu kota dan juga sebuah provinsi. Meski demikian, nama ibu kota di Jakarta tetap hilang, akan tetapi kewenangannya tetap ada. Selanjutnya. Nah, salah satu kewenangan khusus yang dimiliki Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah kewenangannya untuk menyelenggarakan praktik pemerintahan yang dimiliki oleh daerah kabupaten, kota, dan juga provinsi. Jadi pemerintahan dalam hierarki kabupaten, kota, dan juga provinsi ini dilaksanakan sekaligus di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Kenapa demikian? Karena di Jakarta tidak ada kabupaten dan kota. Yang ada hanyalah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Nah, kemudian kewenangan selanjutnya adalah Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki kewenangan khusus yang diatur pada pasal 19 UU DKJ. Nah, spesialnya dari pasal 19 tersebut adalah kewenangan yang disebutkan pada pasal 19 ini adalah kewenangan yang dimiliki oleh Jakarta dan diberikan langsung oleh undang-undang. Perbedaannya dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah lain adalah jika daerah lain dalam undang-undang pemerintahan daerah itu merupakan pelaksanaan dari urusan pemerintahan konkuren. Jadi dari pemerintahan pusat diserahkan kepada pemerintahan daerah. Nah, sedangkan dalam kasus Provinsi DKJ ini, kewenangan itu secara langsung diberikan kepada Jakarta melalui undang-undang. Jadi pemerintah pusat itu tidak memberikan kewenangannya kepada
Jakarta, tapi Jakarta memilikinya secara sendiri melalui undang-undang. Next. Selanjutnya di sini ada Papua. Jadi kekhususan Provinsi Papua dan Papua Barat itu dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 huruf B UU nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, yang bunyinya adalah otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Nah, pemberian otonomi khusus di Provinsi Papua ini itu sejalan dengan bagaimana pemerintah Indonesia memberikan kekhususan kepada pemerintah Provinsi Yogyakarta yang menggunakan nilai-nilai keadatan di dalam aktivitas pemerintahan. Next. Kekhususan yang diatur dalam ketentuan UU nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, yaitu yang pertama, dapat memiliki bendera dan lambang daerah sebagai jati diri. Yang kedua, adanya pengangkatan sejumlah anggota DPRP sebagai badan legislatif daerah. Yang ketiga, ada gubernur dan wakil gubernur harus putra asli daerah Papua, serta adanya pertimbangan gubernur terhadap pemerintah pusat dalam hal kebijakan yang berkaitan dengan Provinsi Papua. Yang keempat di sini adanya Lembaga Majelis Rakyat Papua atau MRP. Yang kelima di sini nama kecamatan dirubah menjadi distrik. Yang ketujuh ada partai politik lokal. Yang kedelapan ada penggunaan sistem noken dalam pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu. Yang kesembilan adanya pengadilan hukum adat. Yang kesepuluh adanya peraturan daerah khusus atau perdaus di samping peraturan daerah perda. Dan yang terakhir adanya dana otonom khusus. Kemudian Aceh. Jadi kewenangan khusus atau keistimewaan Aceh atau Provinsi Daerah Istimewa Aceh kalau lebih tepatnya lagi merupakan hasil konflik dari gerakan separatisme Aceh dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi apabila kita melihat sejarahnya, Aceh ini mendapatkan kewenangan khususnya melalui adanya gerakan separatisme itu sendiri. Nah, perbedaannya dengan Jakarta dan Yogyakarta, kedua daerah tersebut mendapatkan kewenangan khususnya memang dari pengakuan atau dalam artian kontribusinya terhadap NKRI. Sedangkan Aceh ini sendiri dan juga Papua itu kewenangan khususnya mereka dapatkan dengan penolakan atau percobaan untuk memisahkan diri dari NKRI. Nah, terkait dengan kewenangannya, salah satu kewenangan kewenangan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Daerah Istimewa Aceh adalah yang pertama, kecorakan syariat Islam dalam sistem pemerintahan dan norma masyarakatnya. Jadi di Aceh dalam hal norma dan pemerintahnya itu kental sekali unsur-unsur Islam di dalamnya karena dalam undang-undangnya sendiri yang mengakui keistimewaan daerah Aceh ini secara spesifik memberikan kewenangan khusus untuk mengelola dalam artian syariat Islam dalam sistem pemerintahan dan normanya. Yang kedua, keberadaan serta peran ulama dalam menetapkan dan memberikan pertimbangan atas kebijakan pemerintah daerah melalui Majelis Permusyawaratan Ulama. Jadi ulama di sini memiliki peran penting untuk menentukan bagaimana kelanjutan dari peraturan daerah dalam artian yang akan diterapkan di wilayah lingkup Aceh itu sendiri. Jadi ulama ini berhak memberikan pendapatnya melalui MLU untuk keberlanjutan sebuah perda. Yang ketiga, adanya konun yang merupakan peraturan daerah khusus yang berlaku di Aceh. Jadi konun ini kedudukannya sama seperti perda, namun khusus dan hanya bisa berlaku di Aceh saja. Yang terakhir adanya keberadaan partai politik lokal. Jadi misal kalau di dalam lingkup nasional ada partai politik lain yang berkembang, nah di Aceh ini bisa berkembang partai politik di dalam lingkup wilayahnya sendiri yang tidak ada atau tidak bisa beroperasi di luar wilayah Aceh. Next. Yang keempat, terdapat daerah istimewa Yogyakarta. Keistimewaan daerah Yogyakarta memiliki akar sejarah yang panjang dan kuat, khususnya berhubungan dengan peran penting Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten
Pakualaman dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tonggak sejarah penting terjadi pada 5 September 1945 ketika Sultan Hamengkubuwono dan Pakualam mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa Yogyakarta akan bergabung dengan Republik Indonesia. Sebagai imbalan, pemerintah Indonesia memberikan hak keistimewaan bagi Yogyakarta, termasuk hak untuk mempertahankan sistem pemerintahan kerajaan di bawah Sultan dan Pakualam. Keputusan tersebut memberikan Yogyakarta status istimewa yang berbeda dari provinsi lain di Indonesia. Next, terdapat kewenangan khusus pada daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama, kewenangan khusus dalam sistem pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah Yogyakarta, bahwa pengangkatan gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta dilakukan berdasarkan garis keturunan, yang dimana Sultan Yogyakarta secara otomatis menjabat sebagai gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua, kewenangan khusus dalam bidang pertanahan dan tata ruang. Hubungan dengan keberadaan tanah kesultanan dan tanah kadipaten, jenis tanah tersebut merupakan tanah adat yang dikelola langsung oleh Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, kewenangan khusus dalam bidang kebudayaan dan adat. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta yang memberikan hak kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk mengelola dan melestarikan kebudayaan serta adat istiadatnya. Yogyakarta mengintegrasikan berbagai tradisi dan nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui seni, upacara adat, maupun tata sosial masyarakat. Next. Mohon maaf, status daerah khusus dan implikasinya terhadap keseimbangan kewenangan daerah dan dengan daerah lain. Dampak positif. Pengembangan potensi lokal. Daerah khusus seringkali memiliki potensi unik yang dapat dikembangkan lebih optimal. Hal ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk mengembangkan potensi mereka. B. Inovasi kebijakan. Upaya untuk memodifikasi kekhususan daerah dapat melahirkan kebijakan-kebijakan inovatif yang dapat diadopsi oleh daerah lain. C. Kolaborasi antar daerah. Adanya perbedaan karakteristik antar daerah khususnya dan daerah khusus dan dengan daerah lain dapat mendorong terjadinya kolaborasi untuk saling melengkapi dan memperkuat. D. Meningkatkan pendapatan daerah. Dengan adanya otonomi yang lebih luas, daerah khusus dapat mengelola sumber daya alam dan potensi ekonomi secara lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, status daerah khusus dan implikasinya terhadap keseimbangan kewenangan daerah dengan daerah lain. Dampak negatifnya, ketidakseimbangan kewenangan. Adanya otonomi khusus dapat menimbulkan ketidakseimbangan kewenangan negara, daerah khusus dengan daerah lainnya. Daerah khusus mungkin memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya alam atau kebijakan fiskal yang dapat memicu kecemburuan sosial. Potensi konflik. Jika tidak dikelola dengan baik, status daerah khusus dapat memicu konflik, baik itu konflik horizontal antar masyarakat di dalam daerah khusus maupun konflik vertikal antara pemerintahan daerah khusus dengan pemerintahan pusat, bergantung pada kedudukan pemerintahan pusat, baik dalam hal pendalaman maupun kebijakan. Kesimpulan yang dapat diambil ada dua, yaitu implikasi positif dan tantangan dan ketidakpuasan. Yang pertama, implikasi positif, satu, pengakuan dan kewenangan. Otonomi khusus memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal, serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan mereka sendiri. Ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan penegakan hukum di daerah tersebut.
Kemudian yang kedua ada penyelesaian konflik. Di Aceh, otonomi khusus merupakan hasil kesepakatan damai yang berhasil mengurangi konflik. Sementara di Papua, meskipun otonomi ini juga bertujuan untuk meredakan ketegangan, pelaksanaannya masih mengalami kesulitan. Selanjutnya, tantangan dan ketidakpuasan. 1. Keseimbangan pembangunan. Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan otonomi khusus antara Aceh dan Papua. Aceh menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan dana otonomi khusus, sedangkan Papua masih menghadapi konflik bersenjata dan ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil otonomi. 2. Korupsi dan pengelolaan dana. Pengelolaan dana otonomi khusus di kedua daerah seringkali terhambat oleh masalah korupsi dan kurangnya transparansi, yang mengakibatkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi dengan kelompok 8. Jadi dan juga menyebutkan nama 3 digit NPN akhir dan juga pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Sri Gloria Pasaribu dengan NPM 189 dari kelompok 8. Saya ingin bertanya, menurut pendapat kelompok 1, apakah dengan adanya daerah-daerah yang diberikan kewenangan khusus oleh pemerintah di sini berimplikasi terhadap renggangnya hubungan antara daerah dengan daerah dan atau daerah dengan pusat karena adanya daerah yang diberikan kekhususan tersebut. Sekian. Aku izin menjawab ya untuk pertanyaannya. Menurut saya sih iya, iri atau cemburu dari daerah lain yang tidak memiliki kewenangan khusus tersebut tertentu secara langsung maupun tidak langsung muncul dari dalam diri daerah tersebut. Dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa muncul pemikiran bahwa hanya daerah yang memiliki kewenangan khusus yang diperhatikan. Apakah sudah terjawab? Sudah, Mbak. Terima kasih. Oke. Selanjutnya silakan Kak Nadia untuk menyampaikan pertanyaannya. Aku izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nadia GS Tampu Bolon dengan NPM akhir 234. Pertanyaanku, sebelumnya kan disebutkan kalau Provinsi Daerah Khusus Jakarta itu adalah salah satu daerah yang memiliki kekhususan kewenangan sebagai daerah otonom. Pertanyaan saya, apa perbedaan kewenangan yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan daerah lain yang tidak memiliki kewenangan khusus tersebut? Sekian. Baik, Kak Nadia, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Pada hakikatnya, kekhususan kewenangan yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Khusus Jakarta terlihat dari status daerahnya sebagai ibu kota sekaligus provinsi otonom. Maksudnya di sini adalah Jakarta itu kedudukannya sebagai ibu kota dan juga provinsi otonom. Provinsi otonom ini berarti bahwa dalam wilayah tersebut hanya ada satu provinsi saja, jadi tidak ada kabupaten atau kota lainnya. Nah, meskipun status ibu kota itu hampir dicabut, namun hal ini belum terjadi.
izin melanjutkan jawaban dari Hernando Santoso. Meskipun melalui Undang-Undang Ibu Kota Negara, status Ibu Kota pada daerah khusus Jakarta akan dicabut. Namun, karena belum disahkannya, ketentuan tersebut menjadikan Provinsi Jakarta hingga saat ini tetap menyandang status Ibu Kota termasuk segala kewenangan Ibu Kota negara. Karena status Jakarta juga merupakan sebuah provinsi, maka Provinsi Jakarta juga memiliki kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh pemerintah provinsi. Hal tersebutlah salah satu hal yang menjadikan kewenangan khusus Provinsi Jakarta, yakni memiliki kewenangan sebuah ibu kota dan provinsi sekaligus. Kewenangan khusus lainnya adalah ada pada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pada pasal 19 Undang-Undang Jakarta diberikan kewenangan khusus yang dalam daerah lain statusnya adalah urusan pemerintah konkuren di mana harus diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terlebih dahulu. Sedangkan pada Provinsi DKJ, kewenangan tersebut justru menjadi kewenangan murni yang diberikan oleh undang-undang kepada Provinsi DKJ dan tidak perlu menunggu penyerahan dari pusat. Silakan pertanyaan selanjutnya. Halo, aku Dimas dari Pramudia, nomor absen 340. Untuk kelompok 1, apa saja kelebihan penggunaan prinsip otonomi dan desentralisasi dalam sistem hubungan antara pemerintah pusat dan daerah? Mohon izin menjawab. Menurut sependek pengetahuan saya, penggunaan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi dalam sistem hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah memiliki beberapa kelebihan. 1. Peningkatan responsif. 2. Pemberdayaan masyarakat. 3. Pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. 4. Inovasi dan kreativitas. Nomor 5, peningkatan kualitas layanan publik. 6, pengembangan ekonomi lokal. Dan ke-7, penyebaran kekuatan dan pengurangan beban pusat. Dan sudah dijelaskan pada slide nomor 3 dari akhir. Terima kasih. Silakan pertanyaan selanjutnya. Iya, perkenalkan nama saya Waudi Pindala dengan NPM akhir 166. Mohon izin bertanya, kira-kira kewenangan apa saja yang tidak dapat diatur oleh pemerintahan daerah? Terima kasih. Oke, aku izin menjawab ya dari NPM 085. Kalau dimaksud dari pasal 10 ayat 1, kewenangan absolut yang nggak bisa diatur oleh pemerintahan daerah atau dalam arti lainnya hanya bisa dapat diakses dan digunakan oleh pemerintahan pusat. Kewenangan tersebut itu disebut sebagai urusan pemerintahan absolut dan kewenangan lain yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Contohnya itu kayak politik luar negeri, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Seperti itu. Apa menjawab? Terima kasih. Sama-sama. Halo, mohon izin bertanya untuk kelompok 1. Menurut pendapat kelompok 1, apakah pemberian kewenangan khusus terhadap daerah-daerah sebagaimana disebutkan dalam pemaparan materi tadi, itu udah merupakan bagian langkah yang tepat dan beralasan kuat ya? Baik, mohon izin menjawab pertanyaan dari Kak Intan. Jadi apabila melihat dari sejarahnya, memang tidak semua kewenangan khusus yang diberikan oleh pemerintah adalah atas dasar kontribusi luar biasa yang dilakukan oleh suatu daerah. Karena
pada praktiknya terdapat juga daerah seperti Aceh dan Papua di mana kewenangan khusus mereka ini merupakan hasil dari pemberontakan atau separatisme. Jadi atas hal tersebut tentu saja kembali merujuk pada bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan, maka pemberian kewenangan khusus terhadap daerah-daerah yang berusaha separatis atau melakukan pemberontakan ini adalah suatu pilihan yang lebih baik daripada membiarkan mereka untuk memisahkan diri dari Indonesia. Karena pada prinsipnya negara Indonesia adalah negara kesatuan. Jadi menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan antar wilayahnya. Jadi apabila kita membiarkan mereka untuk memisahkan diri, justru bertentangan dengan bentuk negara Indonesia itu sendiri. Jadi apakah langkah pemerintah untuk memberikan kewenangan khusus kepada daerah yang separatis ini, menurut kelompok kami adalah langkah yang sudah tepat karena adalah hal yang lebih baik dibandingkan keburukan lainnya. Sekian, terima kasih Kak Intan atas pertanyaannya. Oke, terima kasih juga jawabannya sudah menjawab Kak Nando. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih karena telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.